karena kita bersyukur ini kebanyakan di tingkat yang paling bawah, bersyukur karena materi yang sifatnya sementara, seperti itu. Karena ketika kita belajar ilmu ketuhanan, artinya kita sudah bersama Tuhan. Lalu kenapa kita gentar menghadapi kehidupan ini? Kan tidak ada alasan sebetulnya. Kita bersama Tuhan, ibarat anak kecil ini, ya, berjalan lawan orang tuanya sama kuitannya, dijaminkah kada? Pasti dijamin. Seperti itu kita juga, kalau kita belum merasakan kehadiran Tuhan di setiap keluar masuknya napas kita, akhirnya nanti kita ketakutan menghadapi hidup. Galau, nggak karu-karuan, nggak punya tujuan kehidupan. Pian ini sama Tuhan gentar kah kada? Yang punya dunia, yang punya akhirat. Kalau gentar artinya pian harus rajin belajar lagi. Pian harus sering merasakan Tuhan melalui napas pian. Ya, jalannya lewat rasa merasakan kerasulan yang ada di dalam diri kita. Yang dikatakan rasul ialah rasa yang nyatanya, napas yang menjadi ruh itu yang sering harus kita rasakan. Karena yang kita rasakan kenikmatan jasad ini yang sering kita rasakan. Kita lupa menghubungkan rasa ke dalam kerasulan yang ada di setiap tubuh manusia. Nah, itu yang membuat kita perasaan jauh daripada Tuhan. Lalu berdoanya nangis-nangis. Tuhan maha mendengar, kalau Tuhan maha mengetahui. Ibaratnya Tuhan sudah terhubung dengan Tuhan melalui zatnya. Zatnya itu zahir melalui napas, nyatanya bisa kita rasai. Nah, disitulah talinya. Tidak akan sampai kepada Tuhan tanpa Rasulullah. Itu maksudnya hakikat Rasulullah itu kerasulan yang ada di setiap diri manusia. Jangan salah paham, hati-hati. Kalau junjungan Nabi besar kita itu mempunyai kepangkatan, yang dikatakan kenabian. Kalau hakikat kerasulan artinya Rasul itu kan utusan. Hakikat Rasul itu nyatanya rasa. Apa yang diutus di dalam diri kita? Ruh atau nyawa yang ditiupkan. Tadinya berasal dari Tuhan. Harus kembali kepada Tuhan. Kalau kada kenal Tuhan kayak apa mau kembali lawan Tuhan? Sasat pian pulang. Jadi hantu gentayangan. Kayak apa pian? Itulah yang dikatakan, yang ditiupkan nyawa itu tadilah dikatakan itu yang dititipkan. Datangnya bersih, pulang harus jangan pian kotori dengan banyak maksiat. Nah, kayak itu. Makanya banyak manusia ini ada masalah tapi hatinya itu galau. Tidak ada masalah, duit megang, makan nyaman, tapi kada terasa tenang hati karena pian kada terhubung dengan Tuhan. Dan kayak itu. Jadi kalau pian betul-betul cinta Tuhan, mulai sekarang belajar keluarkan seluruh gambaran dunia di dalam hati pian. Jangan berlebihan mencintai segala sesuatu yang sifatnya makhluk, karena tidak kekal. Nah, itu tadi
Yang sayang lawan pian tuh Tuhan aja. Ada yang lainnya. Laki pian kah, istri pian kah, Tuhan juga yang menjaga. Ini kayak apa pian ada sayang lawan Tuhan tuh? Itu yang pertama, bukti-bukti kita benar-benar mencintai Tuhan. Kosongkan hati pian supaya kada rigat nah, supaya kada kotor, supaya menyala lampu nah dalam rumah. Kalau kadap kayak apa, kita berjalan nah ketumburannya ada tahu ini pintu kah, ini pagar kah? Ya Allah. Orang kalau kita benar-benar cinta lawan Tuhan, kita akan rela siap berkorban. Harta, tenaga, dan nyawa. Walaupun itu taruhannya. Itu bukti. Kalau ada bukti, sia-sia kita menyatakan cinta. Artinya setiap hari dusta. Pian sholat tuh dusta. Apa pian diterima. Pian kada bisa berkorban. Demi dunia pian rela bangun pagi berangkat kerja, pulang malam demi menghasilkan uang, demi anak bini, demi Tuhan pian kada berani membuang sifat buruk di diri pian. Ini yang sering kita kecolongan. Kalau pian cinta Tuhan, buangi sifat jelek yang ada di dalam diri pian, buruk sangka, berbagai penyakit hati, iri, dengki, yang ada di dalam diri kita. Jangan ada ria. Kita harus rela membuang segala yang tidak baik di dalam diri kita. Nyatanya kita masih mempertahankan, masih aja pemusangan. Ulun aja nah, terus terang, ulun aja nah, ini menyampaikan ilmu Tuhan, nyawa taruhannya ulun berani, bujur, ulun berani, banyak sudah ulun lalui, bukan hanya harta, bukan hanya tenaga, nyawa taruhannya. Nah seringkali kita bersinggungan dengan ilmu-ilmu hitam, tapi nyatanya Tuhan tetap yang maha kuasa. Kalau pian masih takut kehilangan nyawa, perlu pian ini belajar. Karena pian ini kada punya nyawa, yang punya tuh pian dititipi aja. Jangankan nyawa, pian nah, sifat buruk aja susah pian ninggalin, susah buang. Kayak apa pian berkorban demi Tuhan ini kayak apa? Ibadah pian kalau masih mempunyai sifat itu tadi, hubudunya cinta dunia, masih punya sifat serakah, masih pemusangan, masih mudah terlena dengan kenikmatan dunia, mudah melihat orang dengan pandangan merendahkan. Merasa alim pulang dari pondok 5 tahun, pulang dari pondok malah meremehkan tetangga-tetangganya yang belum mondok, merasa alim tuh pian pian. Itu sifat-sifat yang harus dibuang. Ingin dihormati, ingin dipuji, merasa yang paling hebat fikih nahwu sorobnya nomor 1 di kampung. Merasa hebat, lalu melihat orang yang kadang mengaji dihina-hina, dianggap remeh, dipandang buruk, banyak suuzon, punya hati banyak buruk sangka lawan orang. Kayak apa pian nih? Itu yang dibuang, pian berani kah? Jawab pian sendirilah. Kalau pian belum membuang sifat buruk yang ada di diri pian, pian masih dusta cinta Tuhan tuh. Kena lapah pian berjalan tapi mendustai Tuhan. Tuhan ulun pengen berjalan lawan pian, tapi punya sifat buruk ada dibuang, dusta pian, mendustai Tuhan setiap hari di hadapannya. Kada usah
harap-harap pian mengaji ilmu tasawuf nih, ya itu aja dibaiki dulu. Lalu kita yang ketiga, yang pertama tadi dikatakan cinta ketika kita mampu mengosongkan hati, ya, yang pertama. Yang kedua, kita dikatakan cinta lawan Tuhan apabila kita rela berkorban. Korbannya apa kita? Yang dibutuhkan Tuhan. Buang itu sifat kada baik di diri pian. Itu pian berkorban. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kita dikatakan mengaku Tuhan, kita harus taat. Arti taat itu apa? Apa-apa yang Tuhan larang jangan dilanggar. Pian melanggar terus, kayak apa pian? Mengaku cinta Allah tapi kada taat lawan Tuhan. Apa-apa yang kada boleh lawan Tuhan, nah kita gawi. Nah, kada boleh mencuntan, kita mencuntan. Kada boleh gibah, kita majelis gibah. Kada boleh kita mencari-cari keburukan orang, nah kita banyak kepo. Nah kayak itu, nah kita disuruh apa? Membersihkan hati, banyak merenung kebesaran Tuhan, mengesahkan Tuhan lah. Setiap hari membersihkan hati kita, itu yang Tuhan mau. Jadi kita ini ketika betul-betul mencintai Tuhan, kita harus taat zahir, taat batin. Jangan kita setiap hari sholat 5 waktu, setiap hari pula kita maksiat. Maksiat yang paling samar apa itu? Ketika kita lupa hati kepada Tuhan. Hati ini nak sedetik aja pian lupa, itu sudah maksiat. Tuhan itu nak membuat pian bahagia, pian kada ada imbal baliknya lawan Tuhan. Lupa pian lawan Tuhan ini kayak apa pian? Nah setiap hari bergerak pian karena napas, bergerak jasad karena ada ruh, bergerak ruh karena dari nur. Nur itu bersama Tuhan. Pian bergerak terus tapi lupa. Tadi saya katakan artinya apa? Kita seakan-akan itu tadi di muka dunia ini kita menghinakan diri sendiri lawan kelakuan kita karena menjolimi. Kita kesana kemari nak, kesana kemari kita kada sadar lawan orang-orang yang sudah kasap itu, kita dilihat itu ada bangkai yang berjalan. Ya Allah, orang tuh nah kalau sudah dikasapkan ada pian bang yang kelihatan, sifat pian yang dilihat. Makanya para wali itu kadang-kadang kalau ada tamu yang biasanya kada merokok langsung merokok. Nah menutup, menghijab mata itu nanti supaya bisa menghormati tamu. Dan ingatlah urus kumpul tuh. Kalau ada tamu langsung merokok. Menutup, menghijab supaya kada kelihatan yang datang ini hewan, supaya kada kelihatan yang datang ini bangkai. Kalau yang dilihat hewan bangkai, kada bisa menemui, makanya langsung merokok, dihijab, terhijab langsung, terlihat mana sih. Nah itu akhlak adab itu yang utama. Tetap kita harus menghormati siapapun yang banyak dosa, karena Tuhan tidak menutup kemungkinan pasti mengampuni dosa-dosa mereka. Jangan kita merasa suci. Nah kayak itu, hormati orang itu apapun dia, jahatkah dia ibaratnya. Jangan kita ini menghakimi orang, tahu orang jahat lalu kita musuhi, kita jauhi, kada boleh kayak gitu. Tetap baik sangka lawan Tuhan. Jangan menghakimi orang. Nah, kayak itu nah. Orang tuh kalau sudah kasap, kadang-kadang ada pulang wali itu, kemana-mana berkacamata. Kenapa?
karena menutup matanya, dihijab nah, biar kada kelihatan ya. Nah, berkacamata, betutup. Kalau kada betutup nah, berjalan nih, ya, kerbau, sapi. Nang kasap nang kayak apa? Sudah kada merasa lagi Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.